Perkenalkan, nama saya Dimas Wibisono. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan proyek perumahan Bethsaida Bitung. Pada studi kasus ini, PT Cakrawala Indah Mandiri ingin mendirikan sebuah perumahan di mana PT Cakrawala Indah Mandiri sebagai investor sekaligus perusahaan yang akan melakukan pembangunan proyek perumahan Bethsaida Bitung. Adapun lokasi tanah tersebut berada pada Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maisa. Pada umumnya, suatu studi kelayakan proyek menyangkut 3 aspek, yaitu yang pertama, manfaat ekonomis proyek bagi proyek itu sendiri. Artinya, apakah proyek tersebut dipandang cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan risikonya. Selanjutnya ada manfaat ekonomis proyek tersebut bagi negara tempat proyek dilaksanakan, yang menunjukkan manfaat proyek tersebut bagi ekonomi makro suatu negara. Dan yang ketiga yaitu sosial proyek tersebut bagi masyarakat sekitar proyek. Suatu hal yang relatif sulit untuk dilakukan mengingat karakteristik masyarakat dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Tujuan dilakukannya studi kelayakan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam studi kelayakan yaitu yang pertama, ruang lingkup kegiatan proyek, yang kedua, siapa yang akan menangani proyek tersebut, yang ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya seluruh proyek, dan yang keempat, sarana yang diperlukan oleh proyek. Selanjutnya ada hasil kegiatan proyek tersebut secara biaya-biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. Yang keenam ada akibat-akibat yang bermanfaat maupun yang tidak dari adanya proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah rencana pendirian proyek beserta jadwal dari masing-masing kegiatan tersebut sampai dengan proyek siap berjalan. Untuk kriteria penilaian investasi, dalam penilaian suatu usaha hendaknya penilai menggunakan beberapa metode sekaligus. Artinya semakin banyak metode yang digunakan, maka akan semakin memberikan gambaran yang lengkap, sehingga dapat diharapkan memberikan hasil yang akan diperoleh menjadi lebih sempurna. Yang pertama ada gross benefit cost ratio. Gross benefit cost ratio merupakan kriteria kelayakan lain yang biasa digunakan dalam analisis bisnis. Baik manfaat ataupun biaya adalah nilai kotor atau gross. Dengan menggunakan kriteria ini akan lebih menggambarkan pengaruh dari adanya tambahan biaya terhadap tambahan manfaat yang diterima. Selanjutnya ada net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio adalah rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Dengan kata lain, manfaat bersih yang menguntungkan bisnis yang dihasilkan terhadap setiap suatu satuan kerugian dari bisnis tersebut. Semakin tinggi rasio net benefit cost, menunjukkan semakin layak atau menguntungkan proyek tersebut. Dengan kata lain, dalam proses penghitungannya, apabila nilai net benefit cost ratio lebih dari 1, proyek tersebut dikatakan layak atau menguntungkan. Selanjutnya adalah profitability ratio. Untuk mengetahui besarnya net return bagi modal investasi yang ditanamkan dalam proyek, biasanya net return bagi modal investasi adalah gross benefit dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan. Selisih ini dianggap sebagai net return bagi modal investasi. Selisih ini dibagi biaya investasi disebut profitability ratio. Yang berikutnya ada net present value. Net present value atau nilai bersih sekarang menurut Kashmir dan Jafar merupakan perbandingan antara net present value kas bersih, present value dari proses dengan present value investasi atau capital outlays atau modal yang dikeluarkan. Selama umur investasi, selisih antara nilai kedua present value tersebut yang kita kenal dengan net present value. Cara menghitung net present value terlebih dahulu kita harus tahu berapa present value kas bersihnya. Present value kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Rumus yang bisa digunakan dalam menghitung net present value adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya ada internal rate of return. Internal rate of return atau IRR merupakan alat untuk mengukur tingkat pengambilan hasil intern. Adapun cara yang digunakan untuk mencari IRR dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Cara mencari NPV positif dan NPV negatif terlebih dahulu sampai diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Kesimpulannya, jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima. Namun apabila jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka ditolak. Selanjutnya ada payback period. Metode payback period
merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengambilan investasi suatu usaha atau proyek. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi payback period, maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut. Yang pertama, payback period sekarang lebih kecil dari investasi. Yang kedua, dengan membandingkan industri unit usaha sejenis. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan target perusahaan. Gambaran umum proyek. Proyek pembangunan perumahan Bethsaida Bitung ini dilaksanakan oleh perusahaan pengembang pembangun atau developer yang bernama PT Cakrawala Indah Mandiri. Proyek perumahan Bethsaida Bitung berlokasi di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maisa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, di samping tempat pemakaman umum Bitung. Gambar dari proyeknya ada di bawah. Penjualan proyek. Sistem penjualan rumah pada proyek perumahan Bethsaida Bitung adalah berupa pembayaran secara KPR. Perumahan yang ditinjau adalah tipe 36, harga jual 105 juta, pembayaran secara KPR lewat bank BTN. Biaya investasi atau cash flow negatif, biaya-biaya seperti biaya proyek, biaya operasional yang termasuk pada proyek perumahan Bethsaida Bitung dapat kita lihat pada tabel 2 berikut. Estimasi pengelolaan proyek yang pertama adalah perizinan dengan jumlah 15 juta, lalu ada pembebasan tanah dengan jumlah 400 juta, lalu ada pengadministrasian tanah dengan jumlah 20 juta, serta ada perencanaan dengan jumlah 40 juta, dan pematangan lahan sebanyak 50 juta, serta penggaplingan taluk sebanyak 10 juta, dan konstruksi rumah sejumlah 3.528.300 juta, serta ada prasarana jalan lingkungan dan drainasi sebanyak 185 juta, dan sarana listrik dan air sebanyak 140 juta, serta sertifikat dan IMB sejumlah 120 juta, dan biaya maintenance-nya yang pertama adalah gaji karyawan dan pimpinan sejumlah 232 juta, biaya pemasaran dan promosi sebanyak 15 juta, dan pembelian satu buah motor operasional sejumlah 18 juta, dengan jumlah total 4.700.073.300.000 rupiah. Benefit proyek atau cash flow positif. Benefit proyek diperoleh dari penjualan rumah baik secara KPR selama proyek perumahan Bethsaida Bitung berjalan dengan pembayaran secara KPR. Pemasukan yang diterima dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut. Dengan uang muka per unit sebanyak 8.500.000. Dengan uang angsuran 10 tahun dengan biaya per bulan 1.900.000, sedangkan dengan uang angsuran 15 tahun dengan pembayaran per bulan sebanyak 1.650.000. Discount rate diambil sebesar 15%. Secara keseluruhan benefit proyek itu dapat dilihat sebagai berikut. Dengan modal awal sejumlah 300 juta, kredit bank sejumlah 1.220.020.000 rupiah. Yang ketiga ada uang muka sebanyak 484.500.000 rupiah. Lalu ada pembelian rumah secara KPR sejumlah 15.411 juta dengan jumlah 17.415.500.000 rupiah. Yang berikutnya ada perhitungan gross benefit cost ratio. Dari perhitungan gross benefit cost ratio dapat dilihat untuk hasil rasionya dari diskon rate 12% hingga 20% didapat nilai lebih dari 1. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat dinilai investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada perhitungan net benefit cost ratio. Dari hasil perhitungan net benefit cost ratio dapat dilihat untuk hasilnya sendiri memberikan nilai lebih dari 1 dengan diskon rate dari rentang 12% hingga 20%. Dengan demikian investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Selanjutnya ada profitability ratio. Pada profitability ratio hasilnya dari diskon rate 12% hingga 20% memberikan nilai lebih dari 1.
Dengan demikian, investasi proyek ini menguntungkan dan layak dilaksanakan. Dan selanjutnya ada net present value. Untuk perhitungan net present value sendiri dari rentang diskon rate 20% hingga 20% memberikan nilai lebih dari 0. Dengan hasil yang nilai lebih dari 0 tersebut, maka investasi proyek ini menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Untuk perhitungan internal rate of return sendiri memberikan nilai sejumlah 74,375% dan lebih besar dari tingkat pengambilan yang diinginkan, atau 12% hingga 20%, dan bunga bank 15%. Sehingga investasi pada proyek ini dapat diterima dan layak dilaksanakan. Untuk perhitungan payback period sendiri dapat dilihat dari tabel dan dimulai pada tahun kelima. Serta perhitungannya untuk mendapatkan payback period dari proyek yang ditinjau adalah kumulatif aliran kas. Kriteria pengambilan keputusan apakah proyek layak dilaksanakan adalah sebagai berikut. Jika payback period kurang dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka proyek dapat dilaksanakan. Jika payback period lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan, maka proyek ini tidak layak untuk dilaksanakan. Dari hasil perhitungan dapat dilihat payback period pada tabel di bawah ini. Dari hasil perhitungan di atas, untuk investasi bernilai Rp4.733.300.000 menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan akan kembali pada tahun ke-5, bulan ke-10, dan hari ke-17. Kesimpulan, dari studi kelayakan proyek yang dilakukan pada aspek finansial, diperoleh bahwa proyek perumahan Bedside Bitung menguntungkan dan layak dilaksanakan karena memenuhi semua kriteria dalam evaluasi kriteria investasi, yaitu sebagai berikut. Gross benefit cost ratio, net benefit cost ratio, dan profitability ratio semuanya bernilai lebih dari 1, maka proyek layak dilaksanakan. Sedang untuk net present value sendiri lebih dari 0, maka proyek layak dilaksanakan. Dan internal rate of return sebenarnya sebesar 74,375% menunjukkan bahwa proyek ini lebih menguntungkan untuk diinvestasikan karena tingkat pengembaliannya yaitu 74,375% lebih tinggi dari tingkat diskon rate yang diambil yaitu 15%. Payback period dengan investasi bernilai Rp4.773.300.000 menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan akan kembali pada tahun ke-5, bulan ke-10, dan hari ke-17. Lebih kecil dari umur proyek yaitu 15 tahun. Saran untuk studi kelayakan proyek, baik proyek pemerintah maupun proyek swasta, sangat penting untuk dilakukan. Untuk dijadikan bahan penelitian pelaksanaan proyek tersebut sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan acuan dalam pengembangan proyek yang akan datang maupun yang selanjutnya. Terima kasih, sekian.